sehingga aturan-aturan kehutanan sudah tidak bisa masuk. Yang berlaku adalah aturan-aturan perkebunan, ya. Jadi, tapi tetap beberapa aturan tentang lingkungan itu dipakai, diantaranya dipertahankan sebagai kawasan hutan itu ada. Berapa HCF-nya, berapa nanti untuk tanaman jabon, kaliandra dan gamalnya, dan kami selalu memantau berapa perkembangan land clearing di tiap tahunnya. Untuk tahun sampai dengan tahun 2025 itu bukaan lahan di dua lokasi ya, di GCL dan GNJ itu kurang lebih sekitar 3.000 hektar. Memang kelihatannya luas. Kalau land clearing 3.000 hektar itu memang luas sekali. Yang perlu kami batasikan demikian, dari luas total hampir 15.000. Luas totalnya 15.000 IGL dan BTL. Kemudian di dalam situ ada pabrik pengolahan. Kalau di GCL dan GNJ adalah GPL, Gorontalo Panel Lestari sebagai PBP HH-nya. Kalau di IGL dan BTL itu ada BJA, Biomasa Jaya Abadi. Bahan bakunya adalah kayu yang tumbuh alami sekarang yang dipakai. Kemudian terkait dengan perizinan lingkungan, jadi izin lingkungan itu adalah merupakan prasyarat wajib sebelum PBPH-nya terbit. Sering ada yang bertanya, apa duluan? Apakah PBPH-nya terbit duluan, baru izin lingkungannya terbit? Oh tidak. Jadi tahapan-tahapan perizinan itu adalah dari bawah ya. Ada permohonan masuk ke sebuah provinsi, dan dari provinsi hanya menerbitkan rekomendasi. Gubernur menerbitkan rekomendasi. Dalam hal ini di Gorontalo ada peraturan gubernur yang Kadis PTSP atas nama gubernur menerbitkan rekomendasi. Kemudian di Kementerian Kehutanan diolah bertahap sampai dengan terbitlah PBPH. Itu pun baru persetujuan komitmen. Ada 3 komitmen yang harus dipenuhi dalam persetujuan komitmen. Yang pertama adalah BA koordinat. Yang pertama. Yang kedua adalah izin lingkungan, AMDAL. Kalau ini terbit, baru yang ketiga, pembayaran iuran PNBP. Luasnya berapa? Jadi ini adalah persyarat wajib AMDAL ini. Makanya ketika izin itu sudah terbit, oh GCL GNJ nggak ada AMDAL-nya ini, ya mustahil karena PPBH-nya sudah terbit, kan begitu. Sama dengan di BCA juga sudah terbit kan, berarti kan karena AMDAL adalah syarat wajib, persyarat wajib adalah ada AMDAL. Mungkin demikian untuk prolog dari kami. Nanti diskusi berkembang di forum. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas penjelasan panjangnya. Memang kalau kita lihat lagi dari penjelasan Pak Heru tadi, ada pertanyaan mendasar mungkin sebelum ke Pak Prof, sebelum ke Bapak-Bapak yang ada ini. Ada pertanyaan yang paling dasar Pak Heru yang barangkali harus dijawab. Apakah bahan baku yang ada yang dilakukan oleh perusahaan ini, yang tadi Bapak jelaskan tadi, apakah punya potensi deforestasi? Potensinya besar kalau skalanya kira-kira bagaimana? Karena kalau kita berkaca dari Sumatera Utara, Aceh yang barangkali hari ini menjadi perbincangan untuk kita semua, mungkin karena memang dari situ pertanyaan ini lahir. Barangkali mungkin sebelum ke Pak Prof ini apa ya? Oke, terima kasih. Deforestasi, saya mau ambil dulu kalimat dasarnya ya. Forest itu hutan. D itu kan berarti turunnya nilai fungsi hutan, kan begitu. Deforestasi. Forest kalimat dasarnya. Kami berasumsi pemahaman bahwa untuk di GCL dan GNJ potensi pasti ada, pasti ada. Tapi sepengamatan kami dengan hadirnya pelaku usaha di Gorontalo Utara, itu adalah areal sebelumnya HPH itu. Sebelumnya adalah PT HPH, Inimex Intra dan Sentral Lindo. Yang di lapangan sudah banyak dikuasai oleh masyarakat, diokupasi. Kebun jagung dan lain sebagainya. Statusnya adalah apa? Hutan negara. Kami di dinas tidak punya, banyak sekali keterbatasan dari mulai tenaga dan biaya untuk menjaga hutan. Dengan hadirnya investasi sebagai mitra untuk menjaga hutan, termasuk memulihkan yang dulunya sempat dibuka untuk kebun masyarakat. Jadi bagi kami adalah positif menghijaukan kembali hutan yang dulunya sempat degradasi atau deforestasi, ya. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat yang sudah ada di dalamnya? Karena kan kalau ngelola lingkungan, kalau ngelola sumber daya alam harus ada 3 aspek: ekonomi, ekologi, dan sosial.
Nggak mungkin HTI dihadirkan tapi masyarakatnya diusir. Aspek sosialnya nggak dapet dong. Ya kan? Harus hadir. Makanya beberapa areal yang sudah dikuasai oleh PBPH, baik GCL, GNJ dan lain sebagainya, diharapkan polanya adalah kemitraan, merangkul aspek sosial. Jadi di Gorontalo Utara sebelumnya deforestasi. Dengan hadirnya HTI, memperbaiki hutan terjadi. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi kebun jagungnya yang orang berkurang. Makanya polanya tolong dong kemitraan, ya kan? Nah, lain halnya dengan di BJA dengan di IGL dan BTL. Statusnya adalah APL, bukan lagi forest. Ya. Ya kan? Jadi kalau saya mau menggunakan kalimat deforestasi, mungkin lebih tepatnya adalah degradasi lahan. Ya kan begitu? Ya pasti terjadi. Pasti terjadi ketika land clearing memanfaatkan kayu yang tumbuh alami digunakan sebagai bahan baku. Seberapa lama pemulihan untuk tanaman jabon dan kaliandra? Pasti terjadi deforestasi, pasti terjadi banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau pemulihannya cepat, itu akan siklus alam akan terjadi, hijau kembali kan. Makanya kalau di kami Pak istilahnya ada istilah RKT. Jadi dalam ilmu TPTI ada istilahnya E-2, E-1, T1, T2 dan terus sebagainya. Menyusun rancangan itu di T-2 rancangan. Kemudian di T-1 adalah ITSP, inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Dan di angka 0 adalah itulah penebangannya. Diharapkan pemulihan atau penanamannya adalah di T-2. Karena di T+2, di T+1 adalah pembersihan lahan. Di T+2 adalah penanaman. Di IGL BTL demikian. Sehingga kalau misalkan di tahun 2025 mengajukan RKT, misalnya luasnya 2000, bibitnya berapa yang diperlukan untuk menanam seluas 2000, harus siap dulu. Sehingga di T+2 sudah harus nanam. Umurnya jabon kaliandra kan sangat pendek Pak, 8 tahun sudah layak panen lagi. Dan land cover atau tutupan lahan akan cepat di tahun keempat. Ya. Tahun pertama, kedua, ketiga masih terjadi degradasi lahan, pasti terjadi. Itu pasti ya. Ya. Jadi demikian Pak. Kami membedakan antara deforestasi dan degradasi lahan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Heru, luar biasa sekali penjelasan. Kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Mungkin sebentar akan ada pertanyaan-pertanyaan nanti Pak Heru ya. Tapi terima kasih atas penjelasannya Pak Heru. Dan selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada Pak Prof. Haris Panai sebagai akademisi, barangkali bisa menyampaikan kajian-kajian terhadap energi biomasa dan lain sebagainya. Kami persilakan kepada Pak Prof. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, para undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama patut kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka untuk memperbincangkan tentang lingkungan, ekonomi dan sosial. Tentu ini yang menjadi bahan kajian kita, bagaimana kita bisa menegosiasikan antara ketiga pilar ini. Ini yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, bagaimana ekonominya jalan, ekologinya terjaga dan sosialnya terpenuhi. Saya kira yang harus diperhatikan terutama oleh teman-teman pengusaha, tentu tidak hanya mengutamakan keuntungan dari sisi ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pilar-pilar yang lain sehingga ketiga pilar ini berjalan seimbang, dan itulah yang membuat kita untuk mencapai istilahnya kualitas hidup yang lebih bagus gitu. Karena itu melalui kesempatan ini saya juga punya pengalaman apa yang disampaikan Pak Heru tadi. Saya dulu waktu kepemimpinan Bapak Bupati Pak Kaya itu ditugaskan untuk
mensurvei dan bahkan mengkaji kondisi hutan yang ada di Gorontalo, terutama hutan yang dijadikan sebagai lahan HPH dari para pengusaha-pengusaha, dan alhamdulillah pada saat itu kami melahirkan rekomendasi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk bagaimana bisa meninjau kembali izin pengelolaan hutan ini agar supaya apa yang tadi tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tetapi juga yang terkait dengan pelestarian ekologi dan aspek sosialnya juga terpenuhi. Karena itu melalui kesempatan ini tentu juga apa yang diharapkan bagi kita sekalian bagaimana memanfaatkan energi ini, ya, kita menggunakan energi terbarukan sehingga tidak menguras, ya, tidak menguras lingkungan. Begitu tadi sudah dikatakan membuat degradasi terhadap lingkungan. Karena itu melalui kesempatan ini kami dari akademisi tentu yang berkaitan dengan bagaimana konsep-konsep pembangunan berkelanjutan itu yang harus juga tidak hanya kita tahu tetapi bagaimana implementasinya di lapangan. Karena itu antara ekonomi dan lingkungan tidak perlu dipersuskan tetapi bagaimana bisa berjalan serasi searah sehingga kebutuhan para generasi akan datang itu bisa juga menikmati apa yang ada, sumber daya alam yang kita miliki. Saya kira itu hal-hal yang mungkin pada intinya yang saya sampaikan, karena pasti di sini kita akan membicarakan bagaimana ekonomi itu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi di sisi lain, terutama di sisi lingkungan, di sisi ekologi, kita juga mengalami degradasi seperti yang disampaikan tadi. Saya kira itu saja sebagai sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan pada pemandu moderator. Silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Saya juga sebetulnya ingin ada semacam pertanyaan, tapi barangkali mungkin setelah break yang sudah disampaikan oleh panitia. Kita break dulu pada malam hari ini dan kita sama-sama akan mendengarkan iklan dan barangkali forum demokrasi cerdas, kritis, dan berimbang. Terima kasih. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar kantor DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung ricuh. Kebakaran kali pertama diketahui sekitar pukul 12 malam. Saat itu sekumpulan asap terlihat di salah satu rumah warga. RR alias Ika yang merupakan tante dari bocah yang berusia 6 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Gorontalo Kota. Warga tujuh hanya di Mimosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Kisah Nabi setiap hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku gak pernah macem-macem. Gak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga gak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan Ratih pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Itu proses alamiah yang memang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Dan kita tidak boleh menolak yang ini yang menilai Allah ini. Yang menilai Allah. Zahiriyah wa batiniyah itu menjadi cakupan penilaian. Memperbanyak amaliyah di bulan itu adalah satu hal yang sudah semestinya dilakukan. Tidak ada ulama, makanya Imam Malik mengatakan apa?
Ya, iyyaka wa anta takallama wa laisa laka